Kenalkan, nama saya Florencia Gresela, NIM 254301004. Di sini saya akan menjelaskan tentang telemedicine dan rekam medis berbasis blockchain. Yang pertama adalah transformasi layanan kesehatan. Telemedicine adalah layanan kesehatan jarak jauh berbasis teknologi digital, memungkinkan konsultasi dokter tanpa tatap muka langsung, dan rekam medis digital menggantikan dokumen kertas dengan sistem elektronik. Kemudian evolusi layanan kesehatan dari tradisional ke digital. Yang pertama, Halodoc mempunyai 20 juta lebih pengguna aktif di tahun 2023. Lalu dokter 30 juta lebih pengguna terdaftar. Namun pertumbuhan telemedicine Indonesia meningkat 10 kali pasca pandemi COVID-19. Sistem tradisional, kunjungan langsung, rekam medis kertas, administrasi manual, memiliki durasi yang lambat, rentan kesalahan, dan tidak efisien. Kemudian evolusi layanan kesehatan tradisional versus digital. Yang pertama ada aspek rekam medis. Dari tradisionalnya adalah data tersebar, rekam medis kertas, risiko kebocoran. Lalu yang digital adalah IMR terintegrasi, data aman dan terpusat. Kemudian ada administrasi. Tradisionalnya proses manual, lambat, rentan kesalahan, dan digitalnya otomatis, apotek, dan pengantaran obat terintegrasi. Dan yang ketiga adalah keterlibatan pasien. Secara tradisional adalah pasif, bergantung penuh pada tenaga medis. Namun digitalnya adalah aktif dan mandiri, wearable, monitoring real time. Kemudian ada integrasi big data dalam telemedicine. Slide ini membahas bagaimana pemanfaatan data dalam skala besar mengoptimalkan layanan kesehatan jarak jauh beserta tantangan dan solusinya. Yang pertama adalah analisis riwayat pasien. Masa lalu pasien secara menyeluruh untuk membantu dokter mengambil keputusan klinis yang lebih tepat. Misalnya, waktu berkonsultasi di Halodoc dapat melihat riwayat obrolan, diagnosis sebelumnya, dan catatan resep agar penanganan lebih akurat. Lalu yang kedua ada diagnosis cepat dan akurat, yakni membantu tenaga medis memberikan diagnosis secara instan dan tepat seperti fitur chatting dengan dokter atau pengunggahan foto gejala seperti ruam kulit. Juga memanfaatkan sistem berbasis data untuk membantu dokter mempercepat analisis penyakit. Kemudian yang ketiga adalah prediksi penyakit, yakni menggunakan model prediktif untuk mendeteksi potensi atau risiko penyakit pada pasien sejak dini. Yang keempat, personalisasi pengobatan, seperti menggunakan fitur reorder obat otomatis untuk penyakit kronis atau artikel kesehatan di feed aplikasi yang muncul berdasarkan minat dan riwayat pencarian. Yang kelima ada kendala dan solusi data silo, yakni mencoba menjembatani ini dengan berintegrasi ke ribuan apotek seperti apotek antar dan laboratorium agar datanya terhubung di satu aplikasi. Lalu kendala privasi data, risiko kebocoran data medis pasien yang bersifat sangat sensitif dan menjadi target kejahatan digital. Ini menjadi tantangan besar bagi beberapa aplikasi kesehatan. Untuk menjaga kepercayaan pengguna agar ruang konsultasi dokter pasien tidak bocor ke publik adalah dengan cara menjaga kepercayaan para pengguna. Dan yang ketujuh adalah solusi data warehouse dan AI, dengan cara mengumpulkan semua data dan menerapkan teknologi AI driven untuk mengelompokkan keluhan pasien dan mengarahkan mereka ke dokter spesialis yang paling tepat secara otomatis. Yang terakhir adalah solusi untuk enkripsi kuat dengan mengamankan data dari ujung ke ujung dan protokol keamanan berlapis. Misalnya, setiap ruang obrolan teks, panggilan video maupun dokumen resep di digital aplikasi dilindungi enkripsi ketat agar mematuhi regulasi perlindungan data pribadi. Kemudian contoh pemanfaatan dari big data tersebut adalah Halodoc memanfaatkan data konsultasi jutaan pengguna untuk sistem rekomendasi yang lebih akurat dan personal. Rumah sakit menggunakan rekam medis digital untuk mendukung pengambilan keputusan klinis yang cepat dan berbasis data. Kemudian riset epidemiologi. Lalu pengembangan obat dapat dipercepat melalui analisis
dan berskala besar, juga uji coba berbasis AI. Dan yang terakhir adalah evaluasi terapi. Kemudian ada slide AI dan otomasi dalam telemedicine. Yang pertama adalah chatbot triage. Chatbot ini melakukan screening awal dan triage pasien sebelum konsultasi dokter, mempersingkat waktu tunggu. Yang kedua adalah pengingat obat. Notifikasi otomatis mengingatkan pasien jadwal minum obat dan kontrol rutin untuk meningkatkan kepatuhan. Yang ketiga ada keterbatasan AI. Akurasi diagnosis AI masih terbatas. Kepercayaan pasien terhadap keputusan mesin masih rendah. Yang keempat ada pemantauan wearable. AI mengolah data wearable secara real time untuk memantau kondisi pasien dan mendeteksi anomali kesehatan. Yang kelima ada penjadwalan otomatis. Sistem otomatis ini mengatur jadwal konsultasi dokter dan mengirim pengingat appointment kepada pasien. Yang keenam ada analisis gejala, yakni untuk dilaporkan kepada pasien dan memberikan rekomendasi awal sebelum ditangani dokter. Lalu yang ketujuh ada solusi menggunakan sistem hybrid. Ini menangani proses awal dokter memvalidasi keputusan akhir untuk akurasi optimal. Lalu yang terakhir ada personalisasi layanan. AI menyesuaikan rekomendasi kesehatan berdasarkan riwayat dan profil unik setiap pasien secara individual. Lalu ada sistem pembayaran dan keamanan data, yakni memiliki masalah seperti sistem terpusat rawan bocor, potensi fraud transaksi, dan integrasi asuransi belum optimal, yang memiliki dampak data pasien rentan diretas, satu titik kegagalan, beresiko tinggi, klaim palsu, manipulasi data, dan transaksi tidak transparan. Juga proses klaim lambat, manual, dan tidak terintegrasi antar sistem. Namun memiliki solusi blockchain yakni enkripsi end-to-end dan MFA, smart kontrak otomatis, dan klaim asuransi transparan. Kemudian ada Web 3.0 dan blockchain dalam kesehatan, yakni desentralisasi rekam medis, lalu identitas digital kesehatan, lalu ada tantangan dan pendekatan. Kemudian metaverse di masa depan kesehatan, yakni menggunakan konsultasi VR, simulasi medis untuk edukasi dan pelatihan tenaga medis. Lalu kendala adalah perangkat VR mahal dan belum merata. Kemudian langkah awal AR untuk edukasi pasien, dan di masa depan integrasi AI, IoT, dan wearable di lingkungan virtual. Kemudian ada slide Society 5.0, yakni teknologi untuk transformasi sosial. Di slide ini berfokus pada ekosistem masa depan di mana teknologi mutakhir seperti AI, IoT, Big Data, dan blockchain digunakan berpusat pada pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan manusia secara inklusif. Yang pertama adalah manusia sebagai pusat teknologi, yakni bukan untuk menggantikan manusia, melainkan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, seperti menyederhanakan akses kesehatan, membuat interaksi pasien dengan dokter menjadi jauh lebih mudah, dan memanusiakan pasien. Kemudian yang kedua, telemedicine inklusif, yakni layanan kesehatan jarak jauh yang mampu menjangkau wilayah pelosok atau terbatas fasilitas medis di seluruh Indonesia, karena beberapa pasien di luar Pulau Jawa yang daerahnya minim dokter spesialis kini bisa berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis terkemuka via aplikasi Halodoc. Dan yang ketiga adalah blockchain untuk keamanan. Di era sekarang, integrasi blockchain menjamin riwayat kesehatan digital pengguna Halodoc aman secara mutlak dan hanya bisa dibuka atas izin pasien. Dan yang keempat adalah IoT dan wearable. Pengguna perangkat pintar seperti smartwatch untuk memantau kondisi kesehatan pasien secara langsung, misal detak jantung atau tekanan darah, untuk langsung dikirimkan ke dokter saat sesi konsultasi. Yang kelima adalah kendala akses. Adanya masalah kesenjangan internet dan rendahnya literasi digital masyarakat yang menghambat adopsi teknologi kesehatan, yang membuat fitur video call terkadang sulit dilakukan secara mulus.
Yang keenam ada regulasi dan kebijakan. Perlunya penyempurnaan aturan hukum agar teknologi kesehatan digital dapat berjalan dengan legal, aman, dan terpercaya. Selama ini Halodoc selalu bersinergi dengan Kementerian Kesehatan RI, termasuk integrasi dengan platform Satu Sehat agar layanannya tetap patuh hukum. Yang ketujuh ada kolaborasi dan edukasi. Kerjasama antara pemerintah, institusi pendidikan, industri teknologi, dan masyarakat untuk mempercepat adopsi teknologi seperti saat program vaksinasi massal COVID-19 dan gencar memberikan edukasi kesehatan lewat artikel ilmiah populer. Dan yang terakhir ada big data dan analitik. Pemanfaatan data besar untuk mendukung keputusan medis, prediksi penyebaran penyakit, dan personalisasi layanan secara massal, mulai dari beli obat, bikin janji dengan dokter, hingga konsultasi menghasilkan data analitik yang membantu meningkatkan layanan konsumen secara terus-menerus. Kemudian ada revolusi industri 5.0, yakni teknologi sebagai instrumen, peran tenaga medis tetap utama, lalu blockchain menjaga keamanan dan transparansi data rekam medis, kemudian masyarakat aktif mengelola data kesehatan pribadi. Kemudian, tren teknologi masa depan dalam bisnis digital kesehatan, yakni rekam medis terpadu seperti data wearable dan hasil laboratorium dalam satu sistem terpusat yang mudah diakses. Lalu konsultasi dan diagnosis efisien, yakni pasien secara real time melalui platform telemedicine yang canggih dan responsif. Yang ketiga ada blockchain untuk keamanan data, yakni memastikan keamanan dan transparansi pertukaran data antar fasilitas kesehatan secara terdesentralisasi. Yang keempat ada model bisnis digital, yakni model layanan kesehatan digital tanpa batas waktu dan lokasi, termasuk sistem berlangganan dan pemantauan real time. Yang kelima ada wearable dan IoT, yakni memantau kondisi kesehatan pasien secara berkelanjutan dan mengirim data ke tenaga medis. Yang keenam ada AI dan analitik prediktif, yakni untuk menganalisis data pasien untuk prediksi penyakit, personalisasi pengobatan, dan pengambilan keputusan klinis. Yang ketujuh ada interoperabilitas sistem, yakni standarisasi data kesehatan memungkinkan pertukaran informasi antar rumah sakit, apotek, dan penyedia layanan kesehatan. Lalu yang terakhir ada keamanan dan privasi data, yakni menggunakan enkripsi end-to-end dan regulasi perlindungan data untuk memastikan privasi pasien terjaga di seluruh ekosistem digital kesehatan. Lalu prinsip etika dan regulasinya adalah fondasi keamanan dan kepercayaan layanan digital kesehatan, yakni kerahasiaan informasi pasien wajib dijaga sepenuhnya. Lalu data hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, transparansi dalam penyimpanan dan pemanfaatan data, dan yang terakhir adalah regulasi perlindungan data dan keamanan sistem harus diterapkan. Kemudian digital marketing dan customer experience, yakni ada media sosial dan promosi seperti melalui Instagram, YouTube, dan TikTok secara aktif. Lalu situs web dan aplikasi untuk edukasi pasien seperti membooking dokter dan akses rekam medis online. Yang ketiga ada kesadaran dan kepercayaan seperti meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan telemedicine modern. Dan yang keempat ada targeting dan segmentasi seperti menjangkau segmen pasien yang tepat berdasarkan kebutuhan kesehatan. Yang kelima ada layanan cepat dan praktis seperti konsultasi dokter kapan saja dan di mana saja tanpa antri panjang dan juga hemat waktu pasien. Yang keenam, keamanan data pribadi. Menggunakan sistem enkripsi dan blockchain memastikan data kesehatan pasien aman dari kebocoran. Yang ketujuh, tampilan intuitif seperti antarmuka aplikasi yang sederhana, ramah pengguna, dan mudah digunakan semua kalangan. Dan yang terakhir, respon cepat medis. Tenaga medis merespon pertanyaan pasien dengan cepat melalui chat video call dan notifikasi. Kemudian inovasi teknologi dan pengembangan bisnis digital. Inovasi ini berkelanjutan dalam telemedicine dan blockchain menjadi kunci kemajuan layanan kesehatan digital.
Fokus utama meliputi keamanan data yang terjamin, kemudahan penggunaan platform bagi pasien dan tenaga medis, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat secara luas. Digital marketing dan pengalaman pelanggan yang positif menjadi pendorong utama pertumbuhan bisnis digital kesehatan yang berkelanjutan dan inklusif. Lalu menghadapi transformasi digital adalah memiliki kesiapan SDM, kolaborasi dengan pemerintah, memiliki keamanan dan privasi, layanan inklusif, infrastruktur digital, regulasi dan standarisasi, lalu literasi digital, dan yang terakhir adalah keberlanjutan sistem. Telemedicine dan blockchain merupakan inovasi kunci dalam transformasi layanan kesehatan modern. Keduanya memperkuat keamanan data, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas aksesibilitas layanan kesehatan. Juga penerapan etika, regulasi yang matang, dan kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi. Lalu, memiliki potensi yang besar untuk masa depan layanan kesehatan yang berkelanjutan, inklusif, dan berpusat pada pasien.